Pernah bayangkan, sebuah barbershop sederhana bisa ubah hidup seketika. Kedengarannya mustahil, iya, tapi ini nyata. Saya saksikan sendiri selama 25 tahun. 2 toko bersebelahan, 2 tukang cukur, 2 nasib yang bertolak belakang. Bedanya cuma satu, cara mereka memandang diri sendiri. Bukan soal kehebatan potong rambutnya, tapi citra diri mereka yang menentukan segalanya. Ingat betul saya, duduk di kursi Tony, tukang cukur kawakan. Selalu ramai, penuh sesak. 4 pintu di sebelahnya, barbershop lain. Jalan yang sama, layanan sama. Tapi selama 25 tahun, tak pernah ada satupun orang yang antre di sana. Kosong melompong. Seperti tak terlihat, padahal tetap buka. Pasti ada pelanggannya, kalau enggak sudah lama tutup. Pertanyaannya, kenapa orang rela antre panjang di tempat Tony, sementara yang satunya sepi? Lama saya perhatikan, merenung, menganalisa, sampai akhirnya paham rahasianya bukan teknik, harga, atau lokasi. Rahasia ada di cara mereka melihat diri sendiri. Bagaimana Anda memandang diri sendiri, itulah cerminan dunia melihat Anda. Percaya diri adalah akar dari segala yang kita tarik dalam hidup. Pernah renungkan? Bisnis Anda mandek, hubungan terasa hambar, uang datang tapi cepat habis? Jawabannya ada di dalam diri Anda. Di apa yang Anda rasa pantas Anda dapatkan. Inilah inti masalahnya. Kita ingin kaya, bebas, bahagia, tapi dalam hati kecil kita merasa tak layak, tak cukup baik, dan alam semesta pun memantulkan frekuensi itu. Merasa tak berarti, dunia akan memperlakukan Anda seperti itu. Merasa biasa saja, tak terlihat, tebak, Anda akan menjadi tak terlihat, kejam, tapi itulah kenyataannya. Bertahun-tahun saya merasa gagal, bodoh, tak punya masa depan. Saya merasa tempat saya cuma ganti ban, ngepel lantai, hidup pas-pasan. Meski ada peluang, saya sabotase sendiri. Citra diri saya tak selaras dengan kesuksesan. Banyak orang seperti itu. Mereka rajin bekerja, belajar, berusaha, tapi tetap di tempat yang sama. Karena di dalam hati mereka bergerak dari bayangan diri yang keliru. Bayangan yang terbentuk dari kritik, penolakan, trauma, dan keterbatasan. Pernah dengar? Kamu tak akan jadi apa-apa. Rezeki tak akan datang sendiri. Bermimpi tinggi hanya akan membuatmu kecewa. Kalimat-kalimat itu masuk ke dalam pikiran. Perlahan-lahan, tanpa sadar, kita mulai hidup seakan itu benar. Padahal tidak. Tidak harus begitu. Ada penelitian dari Yale yang menunjukkan citra diri seseorang hingga usia 7 tahun sangat mempengaruhi kesehatan finansial dan emosional di masa dewasa. Bayangkan, berapa banyak citra diri negatif yang ditanamkan orang yang frustrasi, putus asa, atau ketakutan. Anda mungkin sedang menjalani skenario yang bukan milik Anda, mengikuti naskah yang dipaksakan, dan yang terburuk, mempercayainya sebagai satu-satunya kenyataan. Tapi Anda bisa ubah citra diri itu, pilih peran baru, dan ketika melakukannya terus-menerus, dunia akan merespon. Contohnya, setiap pagi berdiri di depan cermin, tatap mata Anda sendiri, ucapkan dengan tegas, saya layak mendapatkan kelimpahan, saya mampu, saya berharga. Awalnya mungkin aneh, tak nyaman. Ada suara sumbang dalam hati, siapa kamu? Abaikan. Itu gema citra diri lama Anda, ingin Anda tetap di tempat yang sama. Tapi percayalah, jika Anda lakukan setiap hari dengan penuh keyakinan dan ketulusan, sesuatu akan berubah. Seperti jalan baru yang tercipta di otak. Dan memang begitu, ilmu menyebutnya neuroplasticity, kemampuan otak untuk beradaptasi, menciptakan koneksi baru, dan mengubah pikiran menjadi perilaku, perilaku menjadi hasil. Ingin ubah hidup? Ubah citra diri Anda. Bayangkan diri Anda kaya, dihormati, dihargai. Bangun dengan bahagia, ringan dan puas. Rasakan, hirup, hidupi, meski belum menjadi kenyataan.
karena kebenarannya sederhana. Anda tak akan pernah mendapatkan sesuatu dari dunia yang belum Anda terima sebagai kemungkinan dalam diri Anda. Tunjukkan pada saya orang sukses, saya akan tunjukkan orang yang percaya diri. Percaya diri bukan sekadar harapan. Percaya diri adalah keyakinan yang mendalam bahwa apa yang dibayangkan sudah menjadi kenyataan. Tony tak lebih hebat memotong rambut dari yang lain, tapi dia percaya layak mendapatkan kesuksesan itu. Energinya bicara sebelum kata-katanya. Anda pun selalu memancarkan energi. Pertanyaannya, pesan apa yang Anda kirimkan ke dunia tanpa bicara? Mungkin saatnya menulis ulang pesan itu. Mungkin saatnya untuk memotong, bukan rambut, tapi keyakinan lama yang menahan Anda, mulai hidup sebagai diri Anda yang sebenarnya. Pernah merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tak ada kemajuan? Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan Anda. Saya mengalaminya, bukan berminggu atau berbulan, tapi bertahun-tahun. Dan saya temukan, kekuatan itu bukan dari luar, dari dalam diri saya. Konflik antara apa yang saya inginkan dan apa yang saya rasa pantas saya dapatkan. Saya ingin kaya, sukses, bebas. Tapi dalam hati, saya masih merasa seperti anak muda putus sekolah, tak punya arah, gonta-ganti pekerjaan. Saya bilang ingin berubah, tapi bayangan diri saya masih bayangan kegagalan, kekurangan, keterbatasan, ketidaksesuaian antara pikiran dan perasaan, menciptakan hambatan, gangguan internal, macet emosi. Hidup pun menjadi kacau, mandek, hasilnya tak konsisten. Bayangan internal selalu mengalahkan kenyataan eksternal. Selalu. Anda bisa bicara apa saja, berpakaian apa saja, bekerja sekeras apa saja, tapi jika dalam hati masih ada keraguan, ketakutan, penolakan, rasa tak layak, tak akan bertahan lama, karena eksternal adalah cerminan internal. Saya ingat pertama kali membaca buku Think and Grow Rich. Saat itu saya masih di pemadam kebakaran Toronto. Teman saya Raymond Stanford memberikan buku itu dan bilang, bacalah ini. Saya tak punya apa yang akan saya rugikan. Saya lelah, frustrasi, merasa tak berada di tempat yang tepat. Buku itu mengubah hidup saya. Pertama kalinya, seseorang bilang, hasil saya bukan karena dunia. Semuanya berawal dari pikiran. Dari apa yang saya percaya mungkin. Buku itu menerangi jalan, tapi tak langsung menyelesaikan semuanya. Karena percaya diri bukan saklar yang bisa dihidupkan. Proses. Perubahan internal. Setiap hari saya harus melawan suara yang bilang, kamu tak bisa, itu bukan untukmu. Siapa kamu? Mungkin Anda juga kenal suara itu. Saat ingin pindah karier, berwirausaha, bebas dari hutang, melakukan hal yang berbeda, ia berbisik, itu berisiko akan gagal, lebih baik tetap di tempat yang sama. Tapi inilah intinya, suara itu bukan kebenaran, itu refleksi dari pemrograman mental lama Anda. Kode internal yang tertanam bertahun-tahun dari kegagalan, kritik, pengalaman buruk, dan ia hanya aktif selama Anda mengizinkannya. Saat mulai mempertanyakan kode itu, mengamati pikiran, reaksi otomatis, pola yang berulang, Anda mendapatkan kekuatan. Kekuatan untuk memilih pikiran, bayangan, dan keyakinan baru. Perubahan akan datang, meskipun perlahan. Hidup lebih jernih, peluang muncul, orang-orang baru datang. Yang terpenting, Anda berhenti menyabotase diri sendiri. Ada penelitian dari Universitas London, otak butuh sekitar 66 hari untuk membentuk pola perilaku baru jika dilakukan setiap hari. Anda tak perlu menunggu bertahun-tahun untuk ubah hidup. Butuh konsistensi setiap hari. Selaraskan pikiran dengan keinginan Anda hingga bayangan itu menjadi familiar. Pikiran menyukai hal yang familiar. Rahasia kegagalan bukan kurang usaha, tapi ketidakselarasan internal.
Anda bertindak seakan ingin berubah, tapi dalam hati masih bergetar di frekuensi identitas lama. Selama identitas itu berkuasa, tak ada yang berubah. Anda tak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda jadi. Buktinya, orang yang menang lotre sering kehilangan semuanya dalam beberapa tahun, bukan karena tak bisa mengelola uang, tapi citra diri mereka masih citra kekurangan. Alam bawah sadar mencari cara untuk mengembalikan mereka ke tempat yang aman, meskipun itu kemiskinan. Berbeda dengan orang yang membangun citra diri baru. Mereka mulai berjalan, berbicara, berpikir, bertindak seperti orang yang mereka inginkan. Bukan pura-pura. Itu conditioning. Mereka menjadi melalui pengulangan apa yang tadinya hanya ide. Dan kenyataan berubah. Anda harus tempatkan visi internal di atas kondisi eksternal. Apapun yang terjadi, hutang, pengangguran, penolakan, krisis, itu refleksi cara Anda beroperasi hingga saat ini. Bukan hukuman, foto lama. Dan foto bisa diganti. Realitas eksternal akan melawan, mempertahankan pola lama, menguji iman Anda, mencoba meyakinkan Anda bahwa tak ada perubahan. Tapi jika Anda bertahan, terus percaya pada citra yang Anda ciptakan, dunia akan tunduk pada identitas baru itu. Seperti kata James Allen, kondisi Anda mungkin buruk, tapi tak akan lama jika Anda melihat ideal dan berjuang untuk meraihnya. Apa itu ideal? Ide yang membuat Anda jatuh cinta, sesuatu yang selaras dengan diri Anda. Cinta di sini adalah resonansi, frekuensi, pikiran, perasaan, dan tindakan Anda selaras. Saat itu terjadi yang mustahil menjadi mungkin. Merasa terjebak, mandek, jawabannya bukan di luar, di dalam. Apa yang Anda pikirkan saat sendirian? Apa yang Anda rasakan sebelum tidur? Apa yang Anda percayai saat semuanya salah? Itulah yang mengendalikan hidup Anda. Dan Anda punya kekuatan untuk mengubahnya. Bukan besok, bukan saat semuanya sempurna, tapi sekarang. Mulai dari cara Anda melihat diri sendiri saat ini. Anda bisa berpikir tentang kesuksesan, mengulang afirmasi, menempelkan catatan di rumah, menulis tujuan di buku. Tapi tak akan berhasil jika Anda tak terhubung secara emosional dengan keinginan Anda. Inilah yang banyak orang tak pahami. Rahasianya bukan hanya pikiran, tapi frekuensi emosi yang Anda aktifkan saat berpikir. Anda bisa berpikir kelimpahan, tapi merasa takut, cemas, kekurangan. Tebak energi mana yang akan menang? Selalu emosi terkuat. Emosi adalah bahan bakar citra mental. Semakin kuat emosi, semakin cepat citra itu terwujud. Banyak orang mengulang, saya kaya, saya sukses, tapi tetap berhutang dan frustrasi. Karena dalam hati, mereka bergetar dalam keputusasaan. Bicara kekayaan, tapi hati sempit, tubuh tegang, pikiran penuh kekhawatiran. Bukan manifestasi, konflik internal yang disamarkan sebagai positivism. Alam semesta tak merespon apa yang Anda ucapkan. Ia merespon apa yang Anda pancarkan. Saat mencintai seseorang, Anda tak perlu banyak bicara. Ia merasa dari tatapan, nada suara, cara Anda bergerak. Cinta adalah getaran, resonansi. Itulah frekuensi yang harus Anda akses saat memikirkan tujuan Anda. Bukan meyakinkan pikiran rasional. Rasakan seakan sudah menjadi kenyataan. Coba ini, tutup mata sejenak. Pikirkan momen saat Anda merasa benar-benar hidup, waktu seakan berhenti, pelukan, matahari terbenam, pencapaian pribadi. Rasakan, hidupkan kembali momen itu. Apa yang Anda lihat, dengar, rasakan di tubuh, ambil emosi itu, getaran itu, hubungkan dengan kehidupan yang ingin Anda ciptakan. Hirup realitas baru itu seakan sudah terjadi. Itu mengubah pikiran menjadi kekuatan kreatif. Ilmu sudah membuktikan. Penelitian neuroimaging menunjukkan otak tak membedakan pengalaman nyata dan visualisasi yang kuat dengan emosi.
Saat merasakan sesuatu yang dibayangkan, otak memicu sirkuit yang sama seakan itu terjadi. Menciptakan koneksi saraf baru, mengubah kimia tubuh, mengubah medan elektromagnetik. Frekuensi baru akan menarik kondisi yang selaras. Anda akan bertemu orang-orang baru, situasi tak terduga muncul, peluang tepat terungkap. Itu tampak kebetulan. Hingga terjadi terlalu sering untuk dianggap kebetulan. Anda perlu berlatih. Dunia akan mencoba menarik Anda kembali ke frekuensi lama. Mereka akan bilang, Anda bermimpi terlalu tinggi, harus lebih realistis. Hidup itu susah, uang tak mudah didapat. Jika Anda tak terhubung secara emosional, Anda akan menyerah, mulai ragu, dan kembali bergetar dalam kekurangan. Itulah yang terjadi pada Howard Hughes, salah satu orang terkaya abad lalu. Jenius, miliarder, pencipta kerajaan bisnis. Tapi apa yang menghancurkan hidupnya? Ketakutan, takut sakit orang lain, kehilangan kendali. Meski kaya raya, frekuensi emosionalnya adalah ketidakamanan, paranoia, dan isolasi. Ia mati sendirian dalam kegelapan penjara ciptaannya sendiri. Kelimpahan eksternal tak akan cukup jika dunia internal Anda hancur. Saya pernah melihat orang dengan sedikit sumber daya menciptakan keajaiban karena bergetar dalam cinta, kepercayaan, dan iman. Bukan iman agama, keyakinan emosional, perasaan tak tahu bagaimana, tapi tahu akan terjadi. Iman itu menggerakkan gunung, dan menggerakkan Anda ke tempat gunung tak lagi tampak besar. Anda harus jatuh cinta pada bayangan hidup baru. Bawalah bayangan itu dalam pikiran seperti kenangan, bukan mimpi. Kunjungi tempat itu setiap hari, meski tak ada yang melihat. Saat itu menjadi bagian dari diri Anda. Semuanya berubah. Latihan 2 menit sehari. Duduk tenang, bernapas dalam. Bayangkan versi terbaik diri Anda. Jangan hanya lihat, rasakan. Bagaimana ia berjalan, bicara, bereaksi, di mana ia tinggal, apa yang ia rasakan saat bangun. Biarkan emosi menguasai. Syukur, sukacita, kedamaian. Benamkan diri Anda selama 2 menit. Ulangi selama 21 hari. Anda akan melihat perubahan kecil. Tanda-tanda. Kebetulan, orang-orang tepat, intuisi tak terduga. Ini bukan sihir, fisika, biologi, energi. Anda selalu memancarkan frekuensi. Apakah selaras dengan keinginan atau ketakutan? Emosi yang Anda pelihara adalah magnet yang menentukan apa yang Anda tarik. Anda tak perlu mengendalikan semuanya. Kendalikan apa yang Anda rasakan saat bermimpi. Banyak orang terjebak dalam teater tak terlihat, mengulangi peran yang sama setiap hari. Bangun, berpikir sama, merasakan emosi yang sama, bereaksi terhadap rangsangan yang sama, dan menuai hasil yang sama. Mereka tak sadar tak terjebak keadaan, tapi karakter yang biasa mereka perankan. Semakin mereka mengulangi peran itu, semakin mereka menjadi apa yang bahkan tak mereka sadari. Begitulah saya. Meski sudah mulai menghasilkan uang dari bisnis pertama, perusahaan pembersih, saya masih merasa tak bisa mengelola kekayaan. Saya bekerja keras, uang masuk, tapi cepat habis. Seakan ada yang menarik, saya kembali setiap kali saya maju. Kenapa? Meski realitas eksternal berubah, pemrograman internal saya masih lama. Saya terbiasa berpikir sebagai orang tak punya, mengharapkan sedikit dari hidup, merasa tak nyaman dengan uang banyak. Itu semua berjalan diam-diam, tak sadar. Saat mengamati pola saya paham. Kita menjadi apa yang kita lakukan secara konsisten. Bertahun-tahun berpikir terbatas, merasa ditolak, bertindak tak berharga. Begitulah Anda. Apapun peluang yang ada, Anda mungkin pindah tempat, tapi karakter lama tetap ada. Banyak orang yang tiba-tiba kaya, promosi, hadiah, penjualan besar, kembali ke titik semula, seakan alam semesta mendorong mereka jatuh. Bukan alam semesta, citra diri, perilaku terkondisikan.
Mereka bertindak kaya sebentar, tapi pemrograman emosional masih kekurangan. Alam bawah sadar selalu mencari keseimbangan dengan yang familiar. Kunci untuk memutus siklus ini adalah bertindak sebagai versi terbaik diri sendiri meski terasa aneh. Bukan pura-pura pakai topeng. Pernah merasa hidup terasa seperti roda yang terus berputar tanpa arah pasti, seakan terjebak dalam rutinitas yang membosankan, dikejar-kejar target yang tak kunjung usai hingga lupa menikmati perjalanan? Banyak yang begitu sibuk berlari mengejar mimpi, sampai melupakan untuk sejenak berhenti dan merenungkan. Sebenarnya, mimpi seperti apa yang sedang kita kejar? Jim Carrey, aktor kenamaan itu, mengajarkan kita sebuah rahasia sederhana namun dahsyat. Ciptakan realita yang diinginkan, bukan sekadar memimpikannya. Bayangkan, menulis cek bernilai jutaan dolar untuk jasa seni di masa depan, lalu menjalani hidup seakan cek itu sudah cair. Terdengar gila, justru di situ letak kuncinya. Dengan konsisten bermain peran sebagai versi diri yang sukses, secara tak sadar kita memprogram pikiran bawah sadar untuk menarik energi positif dan peluang yang mendukung tujuan kita. Intinya, jadilah dulu orang sukses itu, baru kesuksesannya akan mengikuti. Jangan hanya bermimpi kaya, tapi mulailah berpikir, bertindak, dan merasakan seperti orang kaya. Percaya diri, tenang, bijaksana dalam pengambilan keputusan. Itulah aura yang menarik kekayaan. Jangan sampai kita terperangkap dalam lingkaran setan, mengeluh, merasa tak mampu, menyerah sebelum bertarung. Ubahlah pola pikir itu. Ganti dengan mantra, saya mampu, saya pantas mendapatkan yang terbaik, saya akan terus berkembang. Setiap langkah kecil, setiap keputusan, bahkan pikiran-pikiran kecil di pagi hari, semuanya membentuk siapa kita di masa depan. Ingat, dunia bereaksi terhadap apa yang kita pancarkan, bukan apa yang kita inginkan. Jika Anda selalu memancarkan energi negatif, maka energi negatif pula yang akan kembali. Seperti seorang seniman yang mengolah tanah liat, kita pun membentuk diri sendiri melalui tindakan sehari-hari. Praktek, konsistensi, dan keteguhan adalah kunci. Mungkin awalnya terasa canggung, seperti memakai sepatu baru yang masih kaku. Tapi seiring waktu akan terasa nyaman dan menjadi bagian dari diri kita. Bayangkan seperti belajar naik sepeda, mulanya goyah dan sulit. Tapi dengan latihan, akhirnya kita bisa melaju dengan lancar. Kuncinya, temukan ketenangan dalam diri. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, luangkan waktu sejenak untuk berdiam diri, bernapas dalam, dan terhubung dengan intuisi. Saat pikiran tenang, solusi akan muncul dengan sendirinya. Ide-ide brilian yang sebelumnya tersembunyi di balik kekacauan akan terungkap. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah akan meningkat pesat. Cobalah memulai hari dengan 5 menit meditasi. Rasakan kedamaian, syukuri apa yang sudah ada, visualisasikan hidup yang diinginkan dengan penuh keyakinan. Dengan pikiran tenang dan fokus, kita akan lebih tajam dalam melihat peluang, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih efektif dalam bertindak. Ilmu pengetahuan pun sudah membuktikannya. Studi menunjukkan meditasi meningkatkan daya fokus dan mengurangi stres. Ingat kisah Eckhart Tolle? Dari keterpurukan depresi yang dalam, ia bangkit melalui kesadaran diri. Ia bukan melakukan hal yang luar biasa, melainkan berhenti berjuang, melawan dirinya sendiri, dan menemukan kedamaian batin. Kita tak perlu menunggu sampai berada di titik terendah untuk berubah. Mulailah sekarang juga. Redakan rasa cemas, tenangkan pikiran, dan ganti kebisingan dengan kesadaran. Produktivitas bukan soal kecepatan, tapi kejernihan. Bertindaklah dari tempat kekuatan, bukan dari tempat kekurangan. Langkah demi langkah, dengan kesadaran penuh, kita akan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan sejalan dengan jati diri kita. Percaya pada diri sendiri,
karena kekuatan sebenarnya ada di dalam diri kita. Lanjutkan perjalanan ini, karena perubahan dimulai dari dalam. Sampai jumpa di video berikutnya.